Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Zatalina Hermawan dan rekan saya Eka Diah akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai evaluasi dan audit kearsipan. Yang pertama ada evaluasi kearsipan, yaitu proses penilaian atau asesmen terhadap sistem kearsipan yang diterapkan di suatu organisasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur apakah sistem kearsipan yang ada sudah berjalan secara efektif dan efisien, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Selanjutnya ada definisi audit kearsipan, yaitu pemeriksaan yang lebih mendalam dan formal terhadap manajemen arsip. Hasil dari audit ini seringkali berupa rekomendasi spesifik untuk perbaikan atau peningkatan dalam pengelolaan arsip. Yang selanjutnya ada tujuan evaluasi dan audit kearsipan. Yang pertama, menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengelolaan arsip. Setiap negara memiliki regulasi spesifik terkait kearsipan, baik untuk arsip fisik maupun digital. Yang kedua, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan arsip. Melakukan langkah evaluasi, organisasi dapat mengidentifikasi potensi risiko ini lebih awal dan mengambil langkah-langkah preventif. Selain itu, audit dapat membantu organisasi mengembangkan kebijakan pengelolaan risiko yang lebih baik. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kearsipan. Evaluasi kearsipan dapat membantu organisasi menemukan cara untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengelolaan arsip secara cepat dan mudah. Yang keempat, menjamin aksesibilitas dan keamanan arsip. Aksesibilitas informasi harus diimbangi dengan keamanan yang memadai, terutama dalam hal arsip yang bersifat sensitif atau rahasia. Yang terakhir, mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan melakukan evaluasi dan audit kearsipan, organisasi dapat membuktikan bahwa mereka telah mengelola arsip sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadia Rifin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses evaluasi dan audit kearsipan. Proses evaluasi dan audit kearsipan memiliki beberapa tahapan untuk dilaksanakan. Yang pertama yaitu perencanaan evaluasi, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis data, yang keempat pelaporan hasil evaluasi, dan yang terakhir tindak lanjut. Pada tahapan pertama yaitu tim yang bertugas akan menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan metode yang akan digunakan. Nah, proses evaluasi dan audit kearsipan ini sebenarnya memiliki tahapan yang sama. Namun perbedaannya yaitu pada proses evaluasi biasanya dilakukan oleh pihak internal atas manajemen arsip, sementara audit biasanya lebih terperinci dan melibatkan pihak eksternal seperti auditor independen. Pada tahapan yang kedua, yaitu setelah melakukan perencanaan, dilakukan pengumpulan data yang dapat berupa kebijakan, prosedur, dan catatan maupun dokumen terkait manajemen arsip. Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan staf sebagai bukti pendukung. Auditor juga nantinya akan mengamati langsung proses manajemen arsip di lapangan. Yang ketiga yaitu analisis data. Pada tahap ini, tim yang bertugas akan melakukan pengecekan dan pemeriksaan ulang terhadap bukti yang telah didapat dan dikumpulkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan terhadap sistem manajemen arsip yang telah diterapkan oleh organisasi. Selanjutnya yaitu pelaporan hasil evaluasi. Nah, setelah dilakukan analisis, dituliskan laporan hasil pemeriksaan yang kemudian dilaporkan kepada manajemen organisasi. Laporan ini biasanya mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, yang terakhir yaitu tindak lanjut.
Setelah dilakukan pemeriksaan, organisasi harus mulai menyusun rencana untuk menindaklanjuti hasil dari masalah atau perbaikan yang ditemukan. Nah, tindak lanjut ini melibatkan perbaikan prosedur, perubahan kebijakan, ataupun implementasi teknologi baru. Selanjutnya yaitu tantangan evaluasi dan audit kearsipan. Tantangan evaluasi dan audit kearsipan meliputi 4 hal, yaitu yang pertama kurangnya sumber daya, perubahan regulasi, teknologi yang tidak memadai, serta kurangnya pemahaman kearsipan. Yang pertama yaitu kurangnya sumber daya. Melakukan evaluasi dan audit memerlukan sumber daya yang cukup baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Bagi organisasi yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya, seringkali kesulitan untuk melakukan evaluasi dan audit secara berkala. Yang kedua yaitu perubahan regulasi. Peraturan terkait kearsipan seringkali berubah seiring waktu. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan bagi organisasi yang harus menyesuaikan sistem kearsipan dengan regulasi yang baru. Evaluasi dan audit juga harus selalu up to date dengan perkembangan regulasi untuk memastikan kepatuhan organisasi tersebut. Selanjutnya itu teknologi yang tidak memadai. Di era digital ini, teknologi memainkan peran penting dalam pengelolaan arsip. Namun, banyak organisasi yang masih menggunakan teknologi yang usang atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Evaluasi dan audit bisa terhambat jika teknologi yang digunakan tidak mendukung pengelolaan arsip yang baik. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman kearsipan. Banyak organisasi yang masih menganggap bahwa pengelolaan arsip ini bukanlah hal yang penting. Pemahaman yang seperti ini akan menghambat pelaksanaan evaluasi dan audit sehingga manajemen arsip cenderung diabaikan. Baik, terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu proses evaluasi dan audit kearsipan membantu organisasi mematuhi peraturan, menghindari risiko kehilangan atau kerusakan arsip, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Dengan adanya evaluasi dan audit yang dilakukan secara berkala, organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam pengelolaan informasi serta melindungi arsip-arsip penting untuk masa depan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.